Akhir dari era altcoin season. Itulah yang mungkin teman-teman akan sering temukan ketika kalian scroll di berbagai media sosial yang membahas mengenai cryptocurrency. Tidak jarang analis mengatakan bahwa tidak ada kesempatan lagi bagi altcoin di cycle kali ini untuk mendapatkan altcoin season seperti di cycle-cycle sebelumnya. Itu juga menunjukkan seberapa buruk sentimen altcoin market selama beberapa waktu terakhir. Kita bakalan bahas di video hari ini, apakah hal tersebut benar, apakah memang tidak lagi ada harapan bagi altcoin untuk bisa bersinar, dan kita bakalan coba jawab pertanyaan tersebut dengan data dan juga price action. So, pastikan kalian stay tune terus sampai akhir video. Nah, teman-teman, kalau kita melihat selama 24 jam terakhir, sebenarnya rata-rata altcoin season itu performanya tidak terlalu buruk. Ada yang naik 5-6%, bahkan ada yang belasan persen, dan tidak terlalu sedikit pula yang naik sampai puluhan persen. Itu diakibatkan kita melihat Bitcoin naik secara signifikan selama beberapa hari terakhir. Nah, tetapi saya tahu bahwa banyak dari teman-teman yang memegang altcoin itu kemungkinan besar bahkan belum break even, dan rata-rata dalam keadaan floating loss. Ya, dikarenakan kita melihat sebagian besar altcoin memang beberapa bulan terakhir terus bleeding out, bahkan tidak jarang yang membentuk area lower low. Itu yang membuat orang-orang yang mungkin membeli beberapa bulan yang lalu atau bahkan setahun 2 tahun yang lalu, sekarang justru dalam keadaan floating loss. Nah, tetapi teman-teman, kalau misalnya dikatakan bahwa di cycle kali ini tidak lagi akan ada altcoin season, maka jawaban simple dari saya adalah, menurut saya secara pribadi, itu tidak sepenuhnya benar. Dan ini akan bergantung kepada apa altcoin season versi kalian, gitu ya. Kalau misalnya menurut kalian altcoin season adalah berarti semua altcoin naik secara bersamaan dan kenaikannya mencapai 600, 700, dan ribuan persen, oke, mungkin saya akan setuju untuk menyatakan bahwa hal tersebut mungkin akan cukup sulit untuk kita lihat terjadi di cycle kali ini. Alasan sederhananya adalah karena kita melihat jumlah altcoin yang ada sekarang itu sudah jauh lebih banyak dibandingkan cycle-cycle sebelumnya. Tapi, menurut saya, ada juga altcoin season yang versi lain, yaitu adalah berarti altcoin di masa tertentu itu outperform Bitcoin. Tanpa ada embel-embel, naik secara bersamaan, dan kenaikannya 600 sampai bahkan ribuan persen. Jika itu adalah altcoin season versi kalian, menurut saya itu masih akan terjadi. Nah, sebelum kita masuk ke chart, teman-teman, saya pengen bahas yang tentunya lebih penting daripada sekedar chart. Apakah memang benar tidak lagi ada development yang terjadi, tidak lagi ada sentimen atau katalis positif untuk altcoin secara overall? Nah, jawabannya adalah tidak, teman-teman. Kita justru mendapatkan ada katalis yang cukup positif di tahun ini. Salah satunya adalah kita melihat ada banyak sekali spot ETF untuk altcoin yang sudah diajukan dan berpotensi besar untuk segera di-approve. Itu juga lah yang teman-teman bisa temukan di artikel Cointelegraph ini. Disampaikan di sini, analis raise chance of Sol, XRP, and LTC ETF approval to 95%. Nah, kita tahu teman-teman bahwa sampai dengan saat ini spot ETF yang aktif itu baru ada Bitcoin dan juga ada Ethereum. Tetapi di sisi yang lain, altcoin lainnya itu sudah mulai diajukan untuk dibuatkan spot ETF juga. Listnya teman-teman bisa lihat di sini. Ada ETF untuk Litecoin, ada Solana, ada XRP, ada Dogecoin, ada Cardano, ada Polkadot, ada HBAR, Avalanche, Sui, Tron, bahkan sampai Pengu. Dan kalaupun misalnya kita berasumsi, kok sekalipun ETF-nya ada belum tentu ada demand-nya. Ya oke, saya setuju gitu ya. Itu juga yang mungkin kita lihat terjadi ke Ethereum beberapa waktu yang lalu. Meskipun ada ETF-nya, tapi demand-nya ternyata tidak terlalu besar. Meskipun faktanya sekarang berbeda.
Tapi intinya yang mau saya sampaikan adalah, meskipun kalau ternyata ketika di-approve nanti ETF ini tidak akan menghasilkan inflow sesuai dengan harapan, tapi at least dengan adanya approval ini, itu akan menjadi menurut saya salah satu katalis positif untuk altcoin. Karena perlu kalian tahu teman-teman, bahwa di cryptocurrency market, yang namanya katalis positif, itu akan sangat berpengaruh. Salah satunya adalah sesuatu yang bersifat hype, yang bisa nge-hype project tersebut. Kalau sekarang, salah satu yang bisa nge-hype sebuah altcoin tentunya adalah approval dari sebuah ETF. Yang tentunya secara logika akan bisa mendatangkan sumber demand baru untuk altcoin tersebut. Nah, lebih lagi teman-teman, analis sudah menyatakan bahwa chance-nya cukup besar akan ada beberapa altcoin ETF yang bakalan di-approve segera. Dan bahkan chance-nya sampai kurang lebih 95%. Dan ini kan kita tahu biasanya efeknya bakalan berantai. Meskipun kalau misalnya kita melihat hanya ada 1-2 altcoin yang di-approve dan kemudian altcoin tersebut tiba-tiba naik drastis, secara overall pasti sentimen investor terhadap altcoin itu akan membaik. Nah, kita mulai akan melihat altcoin-altcoin lainnya juga ikutan naik. Ujung-ujungnya orang-orang yang mungkin berada di sideline juga kembali ikutan masuk, membuat harganya semakin naik, harganya sudah melambung tinggi, dan kita akan melihat orang-orang yang mulai FOMO juga ikutan masuk. Jadi ini adalah snowball effect, teman-teman. Memang awalnya susah, memang awalnya kecil momentumnya, tetapi semakin lama ketika bergulung secara terus-menerus, itu ball-nya bakalan semakin besar dan semakin kencang. Nah, kalau kita lihat dari segi data juga, oke, selain daripada ada ETF yang kemungkinan besar bakalan bisa kita lihat di-approve dalam waktu dekat, spot ETF dari Ethereum beberapa waktu terakhir juga menunjukkan indikasi yang cukup positif. Perlu kalian tahu teman-teman bahwa pergerakan altcoin secara overall, bisa saya katakan mungkin 95% dari altcoin itu pergerakannya bakalan sangat bergantung kepada Ethereum. Ethereum lah yang akan menentukan sentimen secara overall untuk altcoin market, karena dia merupakan altcoin dengan market cap paling besar di dunia. Dan kalau kita melihat inflow dari spot ETF-nya Ethereum beberapa waktu terakhir, itu masih menunjukkan indikasi yang sangat positif. Dalam kurun waktu mungkin 1,5 minggu terakhir, kita melihat secara total mungkin sudah ada beberapa ratus juta dolar inflow ke spot ETF Ethereum. Dan ini bukan hanya terjadi di 1,5 minggu terakhir, teman-teman. Kalau kalian lihat di sini datanya menunjukkan bahwa bahkan dari awal bulan Mei kemarin sampai dengan saat ini, yang kita sudah masuk ke bulan Juli, itu secara konsisten ada inflow yang angkanya cukup besar, teman-teman. Menunjukkan apa? Selagi Ethereum itu harganya sebenarnya tidak terlihat terlalu positif gitu ya, kita beberapa waktu terakhir atau beberapa minggu terakhir itu sepertinya stuck. Tapi di belakang layar, akumulasi itu terus dilakukan. Baik spot ETF Ethereum-nya Fidelity maupun IBIT. Yang keduanya itu menghasilkan inflow paling besar biasanya. Dan kalau kita lihat dari segi chart sendiri, menurut saya hanya ada 2 halangan lagi bagi Ethereum sebelum pada akhirnya kita akan mendapatkan rally yang luar biasa kencang dan kemungkinan bakalan kembali break ke all time high yang baru. Apa yang saya maksud? Oke, kita langsung aja masuk ke chart. Nah, kalau misalnya teman-teman perhatikan selama beberapa minggu terakhir, Ethereum itu struggling untuk bisa break dari area major resistance di weekly time frame-nya yang ada di kurang lebih area 2.750 sampai 2.800 dolar. Sebenarnya ini bukan area yang asing, teman-teman. Karena sebelumnya, kalau kalian perhatikan, memang area ini setiap kali disentuh itu selalu menyebabkan rejection yang signifikan atau rebound yang signifikan, seperti yang teman-teman bisa lihat di sini, di sini, di sini, dan juga di sini, ya kan? Di sini juga sama, menunjukkan bahwa ini memang adalah area key levels. Kalau misalnya kita melihat Ethereum berhasil untuk clear di atas area ini, baiknya sebenarnya kita bisa closing weekly candle di kurang lebih area 3.000 dolar. Maka menurut saya secara pribadi, itu menjadi lampu hijau yang pertama. Jadi istilahnya nih teman-teman, analoginya adalah Ethereum sekarang masih mempunyai 2 lampu merah lagi,
Oke, sebelum pada akhirnya masuk ke jalan tol. Lampu merah pertama itu ada di kurang lebih 2.750 sampai 2.800. Yang kedua, itu ada di area range 4.000 sampai 4.000, kurang lebih 4.070-an US dollar. Kalau kita sudah clear di atas area 2.850 atau bahkan baik lagi di atas 3.000, saya rasa dalam waktu yang cukup singkat kita akan kembali ngeretest ke area 4.000, teman-teman. Yang kalau misalnya itu juga berhasil kita break, maka saya rasa tidak lagi ada halangan berarti bagi Ethereum untuk bisa kembali masuk ke fase price discovery. Terlebih jika kita melihat inflow melalui spot ETF Ethereum itu terus berlanjut. Jadi teman-teman, kalau misalnya kalian mau menilai gitu ya, kira-kira kapan altcoin kalian itu bakalan mengalami rally yang signifikan, satu hal yang perlu kalian pantau adalah chartnya Ethereum. Kalau kita sudah clear di atas 2.850 atau bahkan baiknya lagi clear di atas angka 3.000, itu bisa menjadi sebuah sign bahwa kemungkinan besar dalam waktu dekat kalian bakal melihat altcoin kalian itu naik luar biasa tinggi. Jadi saya pribadi masih berada di kubu yang merasa bahwa altcoin season kali ini masih akan ada, tapi mungkin skalanya bakalan lebih kecil. Maksudnya gimana? Maksudnya kalian tidak akan melihat mungkin setiap harinya altcoin ada 10 atau 15 altcoin yang naik 100% secara sekaligus gitu. Itulah yang terjadi di cycle 2021. Makanya kenapa banyak sekali orang menanti-nantikan altcoin season, karena making money pada saat itu easy banget gitu. Dan saya sudah sampaikan ini berkali-kali, cycle kali ini mungkin akan sedikit berbeda, dan itulah juga kenapa teman-teman perlu lebih selektif ketika melakukan altcoin investing di cycle kali ini. Dan kalian mungkin harus menggeser sedikit mindset kalian, lebih mengarah ke seperti berinvestasi di saham atau pada sebuah perusahaan. Maksudnya gimana? Kalau kalian berinvestasi di sebuah perusahaan, otomatis kalian harus pelajari dong, itu perusahaannya sebenarnya bergerak di bidang apa, bagaimana performa perusahaan tersebut, apakah asetnya terus bertambah, hutangnya bagaimana, revenue generating-nya seperti apa, dan seterusnya. Itu fundamentalnya. Nah sama, kalau misalnya teman-teman mau lebih enak berinvestasi di altcoin supaya lebih gampang punya conviction, kalian juga harus menerapkan hal tersebut. Sebelum kalian masuk ke sebuah altcoin, pelajari dulu fundamentalnya, utility-nya seperti apa, tokenomics-nya seperti apa, sumber demand-nya datang dari mana, apakah mereka generating revenue, ataupun kalau misalnya produk belum jadi, kira-kira apa katalis yang bisa membuat harganya akan terus naik. Itu perlu kalian pelajari semua. Nah, in the short term banget teman-teman, ya kita masih bisa aja melihat Ethereum itu melanjutkan konsolidasi dari sini. Oke, meskipun gitu ya, meskipun kalau kita lihat secara overall ya, Bitcoin itu sudah breakout di atas upper trend line yang berpotensi membawa Bitcoin kembali ke area all time high yang baru. Kalau misalnya sampai itu terjadi, maka harusnya kita juga bisa melihat Ethereum dalam waktu dekat start untuk kembali break ke area higher high yang baru. Nah, kalau kita bicara time frame yang lebih kecil, maka satu area yang juga sepertinya masih kesulitan untuk kita reclaim adalah di atas area 2670-an. Itu di time frame kecil. Jadi kalau misalnya kita bisa melihat Ethereum clear di atas area tersebut, ada potensi kita akan nge-retest ke area major resistance di weekly lagi. Dan kalau itu break, kita akan melihat kemungkinan besar Ethereum mendapatkan momentum yang lumayan signifikan. So teman-teman, saya mungkin sudah cukup sering menyatakan ini, tapi tidak akan bosan saya tetap ingatkan. Bagi teman-teman yang hold altcoin sampai dengan saat ini dan memang kalian sudah lakukan evaluasi dan masih merasa bahwa altcoin kalian memang memiliki fundamental yang baik, satu pesan saya aja, be patient. Oke, be patient. Sewaktu-waktu, dan saya rasa waktunya tidak akan lama lagi, kita akan kemungkinan melihat altcoin itu kembali mendapatkan momentum. Itu opini saya secara pribadi, bisa aja totally wrong, tetapi itulah yang saya mau sampaikan karena itu opini saya secara pribadi. Kalau teman-teman punya pendapat yang berbeda, silakan. Kalian juga boleh kasih komentar kalian di kolom komentar di bawah. So, saya rasa itu sih teman-teman yang mau saya sampaikan di video hari ini. Pada akhirnya, saya mau simpulkan pertanyaannya yang kita sampaikan di awal video. Apakah era dari altcoin season itu sudah selesai? Jawaban dari saya pribadi merasa tidak.
tapi mungkin versi altcoin-nya akan sedikit berbeda. Dan kesimpulan yang kedua, be patient teman-teman. Semua katalis positif untuk altcoin itu sepertinya dalam waktu dekat akan kembali hadir. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menonton sampai selesai video hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. See you in the next video.